Presiden sendiri sudah batuk, katanya udah hampir 4 minggu. Penyebab yang paling dominan adalah polusi udara. Kami mohon kepada pemerintah agar dapat menindaklanjuti supaya kami bisa menghirup udara segar lagi. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Polusi udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Jenis polusi udara. Yang pertama, polutan primer dan sekunder. Polutan primer adalah polutan yang dilepaskan langsung ke atmosfer, sementara polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk di udara akibat reaksi kimia dengan polutan lainnya. Yang kedua, polutan dalam dan luar ruangan. Polutan juga terbagi menjadi polutan dalam dan luar ruangan. Polutan dalam ruangan misalnya asap dari aktivitas memasak, asap pembakaran, penggunaan pemanas, asap rokok, dan agen biologis atau zat renik di dalam ruangan. Dan yang terakhir, polutan gas dan partikel. Polutan bisa dibagi jadi dua, yakni polutan gas dan partikel. Polutan gas seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, karbon dioksida, dan komponen organik volatil atau senyawa kimia yang terpancar dari padatan atau cairan. Sementara polutan berbentuk partikel terdiri dari partikel berukuran 10 mikrometer, partikel halus berukuran 2,5 mikrometer, dan partikel sangat halus berukuran 0,1 mikrometer. Sumber polusi udara di Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan transportasi menyumbang sebanyak 44%, industri energi 33%, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Sedangkan menurut data Algo Research atau International Energy Agency atau IEA menunjukkan pembangkit listrik atau panas menyumbang sebanyak 44%, industri 24%, transportasi 24%, perumahan atau rumah tangga 5%, industri energi lainnya 4%, dan lainnya sebanyak 1%. Menurut data per 7 Juni 2023 yang bersumber dari iqair.com, Jakarta menduduki posisi ke-10 yang masuk dalam kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara dan mencapai angka 128, termasuk kategori polusi buruk untuk kelompok sensitif. Apa penyebab polusi udara? Penyebab polusi udara yang pertama yaitu asap industri. Asap mengepul yang dikeluarkan dari cerobong tinggi di pabrik mungkin pernah bahkan tidak asing bagi kita. Limbah asap tersebut antara lain mengandung sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida. Selain menjadi penyebab polusi udara, industri dan manufaktur juga menyumbang limbah pada air dan tanah. Selanjutnya yaitu asap kendaraan. Asap kendaraan baik motor atau mobil merupakan salah satu penyebab utama pencemaran udara. Emisi kendaraan mengandung gas karbon dioksida yang kemudian membentuk ozon di permukaan bumi dan menjadi polusi. Konsentrasi ozon penyebab polusi udara ini dapat meningkat jika cuaca sedang panas dan kelembaban udara rendah.
Selanjutnya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyumbang polusi udara dengan menghasilkan polutan berupa nitrogen dioksida, ozon, hidrokarbon aromatik, dan timbal. Selain menjadi penyebab polusi udara, kebakaran hutan juga berdampak pada berkurangnya pasokan air, listrik, dan gas, serta menyebabkan perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu aktivitas rumah tangga. Membakar sampah bisa menghasilkan polutan yang berdampak pada perubahan iklim dan membahayakan kesehatan. Dampak polusi udara. Dan polusi udara juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, mulai dari infeksi saluran pernafasan akut, asma, paru-paru basah atau pneumonia, peradangan, serta serangan jantung. Dampak polusi udara bagi lingkungan. Yang pertama, hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya. Pada lingkungan, hujan asam merusak pohon dan menyebabkan tanah dan badan air menjadi asam, membuat udara tidak cocok untuk beberapa ikan dan satwa liar lainnya. Hal ini juga mempercepat peluruhan bangunan dan patung. Kabut disebabkan ketika sinar matahari bertemu partikulat kecil pencemar di udara. Beberapa pencemar penyebab kabut asap atau sebagian besar partikel sangat kecil secara langsung dipancarkan ke atmosfer oleh sumber seperti pembangkit listrik, fasilitas industri, truk dan mobil, serta kegiatan konstruksi. Eutrofikasi, suatu kondisi dalam tubuh udara di mana konsentrasi nutrisi tinggi seperti nitrogen yang merangsang pertumbuhan alga yang dapat menyebabkan ikan mati dan hilangnya tumbuhan dan satwa liar. Dan yang terakhir yaitu perubahan iklim global. Manusia telah mengganggu keseimbangan alami dengan memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar, termasuk karbon dioksida dan metana. Akibatnya atmosfer bumi menahan lebih banyak panas matahari, menyebabkan temperatur rata-rata bumi meningkat, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pemanasan global. Banyak ilmuwan percaya bahwa pemanasan global dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan manusia, pertanian, sumber daya air, hutan, satwa liar, dan daerah pesisir. Apa upaya pemerintah dalam menangani polusi udara? Dalam menangani masalah ini, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah menangani polusi udara di Jabodetabek. Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan penanganan jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang untuk mengatasi polusi udara. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka pada Senin 14 Agustus 2023. Langkah yang pertama yaitu modifikasi cuaca. Data WHO yang menyebutkan 6,7 juta kematian prematur setiap tahun diakibatkan oleh polusi udara. Polutan yang berukuran 2,5 mikrometer menjadi penyebab salah satu dari 10 penyakit besar yang dibiayai JKN dan menghabiskan anggaran negara sebanyak 10 triliun. Selanjutnya, PLTU batubara dikurangi. Sebagai upaya pengendali emisi, pemerintah akan mewajibkan industri untuk menggunakan scrubber dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Perluasan dan pengetatan uji emisi kendaraan untuk beroperasi di jalan akan segera diterapkan dalam waktu dekat. Selanjutnya, pembagian jam kerja. Pemerintah juga mengkaji opsi pembagian jam kerja sebagai upaya mengatasi polusi udara. Pembagian kerja akan mengurangi kemacetan yang berdampak pada tingkat polutan. Langkah selanjutnya yaitu dorong transportasi publik.
Penggunaan transportasi publik terus didorong dan kapasitas transportasi publik di jam sibuk perlu ditingkatkan. Dan dilakukan kajian memberi insentif lebih ke para pengguna transportasi umum agar termotivasi beralih dari kendaraan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kendaraan listrik. Pemerintah mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan dan pengawasan yang komprehensif, dan setiap kebijakan harus diawasi dan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Sebagai penutup pada video kali ini, bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, ia akan selalu mencintai kita selamanya. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.